Oke, mari kita selami topik ini. Coba kalian bayangin situasi ini. Kalian lagi berhadapan sama salah satu imperium kolonial paling kuat di dunia. Dan senjata utama kalian pada saat itu bukanlah senapan atau meriam, melainkan kekuatan sebuah gagasan yang sangat radikal ditambah keberanian yang benar-benar luar biasa. Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah kisah epik dari 3 arsitek visioner yang berani memimpikan sebuah bangsa yang bersatu, merdeka, dan setara. Padahal nih saat itu identitas bangsa Indonesia sendiri bahkan belum diakui oleh dunia. Sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, siapakah sebenarnya 3 serangkai ini? Sering banget kan kita cuma tahu nama mereka dari nama jalan, patung di museum, atau sekedar hafalan tanggal di buku sejarah sekolah. Tapi coba deh, posisikan diri kalian sebagai pemerintah kolonial Belanda saat itu. Kenapa mereka sampai menganggap 3 orang spesifik ini sebagai ancaman absolut yang paling berbahaya di seluruh penjuru Hindia Belanda? Pasti ada sesuatu yang luar biasa kan? Nah, mari kita cari tahu alasannya. Kalau kita perhatiin latar belakang mereka, ketiganya tuh seolah hidup di alam semesta yang sangat sekali berbeda. Di satu sisi ada Douwe Dekker. Dia ini seorang jurnalis berdarah campuran Indo yang punya wawasan tempur global. Terus ada Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang dokter pemberontak yang sangat anti-feodal dan berasal dari kalangan priayi rendahan. Dan yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan tulen dari keraton. Penyatuan 3 tokoh dari kelas sosial yang benar-benar terbelah ini, jujur aja adalah sebuah konvergensi takdir yang sangat luar biasa. Ibaratnya, mereka meruntuhkan semua sekat demi satu tujuan. Untuk paham kenapa persatuan mereka bertiga ini bikin penjajah ketar-ketir, kita harus lihat dulu akar masalahnya. Jadi, pemerintah kolonial itu menerapkan hierarki rasial yang sangat kejam. Semacam garis batas warna yang secara hukum memisahkan masyarakat. Ada orang Eropa atau Belanda totok yang duduk nyaman di puncak kekuasaan absolut. Terus kaum Indo di tengah-tengah dan kelompok pribumi terjebak di dasar piramida yang paling menindas. Sistem ini tuh secara sengaja dirancang untuk memecah belah dan menaklukkan masyarakat kita. Mari kita mundur sedikit ke tahun 1899 untuk melihat kisah asal-usul yang gokil banget dari Douwe Dekker. Sebagai seorang Indo yang udah muak banget lihat penindasan di perkebunan, dia nekat ninggalin Hindia Belanda. Dia pergi jauh ke Afrika Selatan buat ikutan perang Boer melawan pasukan Inggris. Di sana, dia akhirnya tertangkap. Nah, pengalamannya jadi tawanan perang inilah yang secara brutal membuka matanya. Dia jadi sadar banget tentang realitas global dari ketidakadilan kolonialisme. Ini titik baliknya. Sementara Dekker lagi menantang dunia di luar sana, Dr. Cipto Mangunkusumo berjuang menggebrak dari dalam. Dr. Cipto ini punya kepribadian yang berapi-api banget. Dia dengan sengaja pakai budaya Jawa sebagai senjata protes. Kalian bayangin aja nih, dia dengan santainya jalan masuk ke klub sosial eksklusif yang cuma boleh buat orang Eropa, sambil pakai pakaian tradisional lurik. Waktu orang-orang rasis di sana nyoba ngusir dia balas memaki mereka pakai bahasa Belanda yang super fasih, sampai mereka mati kutu. Dia bahkan sampai keluar dari Budi Utomo karena ngerasa organisasi itu terlalu konservatif buat dia. Bener-bener rebel sejati. Dan cerita ini ngebawa kita ke sang visioner ketiga. Lahir sebagai Raden Mas Suardi Surjaningrat, pangeran muda ini malah milih jalan yang sangat radikal. Dia mempertajam kemampuan jurnalismenya sebagai senjata. Dan puncaknya, dia berani membuang gelar kebangsawanannya yang sangat bergengsi itu dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Kenapa dia lakuin itu? Semata-mata supaya dia nggak lagi punya sekat atau jarak dengan rakyat jelata. Benar-benar turun ke bawah demi merangkul masyarakat. Dari sini kita bisa lihat perubahan yang sangat mencolok. Gerakan-gerakan awal pada masa itu, kayak Budi Utomo misalnya, masih sangat fokus ke kelompok etnis tertentu. Sifatnya elitis dan eksklusif. Nah, disinilah letak pergeseran paradigma besar-besaran yang diorkestrasikan oleh 3 serangkai. Melalui gagasan brilian Dekker, mereka mengubah arah pergerakan menjadi nasionalisme inklusif. Ini adalah sebuah gerakan tanpa pandang bulu untuk semua ras. Mau itu Indo, pribumi, keturunan Tionghoa atau Arab, semuanya diajak bersatu di bawah satu payung identitas, yaitu Hindia. Ini benar-benar sebuah gebrakan kawan-kawan. Jadi, poin krusialnya ada di tahun 1912. Ini adalah momen di mana jalan ketiga tokoh pergerakan ini akhirnya benar-benar menyatu untuk membentuk Indische Partij. Kalian tahu, pembentukan partai ini langsung memicu kepanikan dan ketakutan yang luar biasa di kubu Belanda. Kenapa bisa gitu? Karena hanya dalam waktu singkat, partai ini berhasil menyatukan ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat
menembus batas-batas rasial yang sebelumnya dianggap sama sekali mustahil buat dilewati. Tapi, situasi ini mencapai klimaksnya pada momen perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Coba deh kalian rasain arogansinya. Pada tahun 1913, pemerintah Belanda bersiap merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari penjajahan Prancis. Dan yang bikin darah mendidih, mereka memaksa rakyat pribumi di negeri yang lagi mereka jajah ini untuk mendanai pesta mewah tersebut. Gila nggak sih? Ini tuh penghinaan yang langsung membakar amarah kaum nasionalis di mana-mana. Ketegangan itu akhirnya pecah di pertengahan tahun 1913. Rentetan peristiwanya meledak cepat banget dan secara permanen menyegel nasib 3 serangkai. Dimulai dari pembentukan Komite Bumi Putra di pertengahan Juli, terus seminggu kemudian disusul sama terbitnya artikel provokatif yang sangat berani, lalu boom, penangkapan massal terjadi di penghujung bulan. Cuma dalam hitungan minggu, mereka bertiga langsung dibuang ke Belanda sebagai tahanan pengasingan. Nah, artikel yang bikin Belanda kebakaran jenggot itu ditulis oleh Ki Hajar Dewantara yang waktu itu umurnya baru 24 tahun. Dengerin baik-baik ya seberapa tajam sarkasmenya. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Wah, gokil. Tulisan epik ini adalah puncak ledakan emosional yang gak terbantahkan. Sebuah tamparan telak yang bikin Belanda murka banget dan langsung mengekstradisi mereka bertiga saat itu juga. Pemerintah kolonial mungkin mikir, oh dengan buang mereka ke Eropa, perlawanan bakal mati. Kenyataannya, pengasingan itu malah jadi bumerang yang menghantam Belanda sendiri. 3 serangkai ngebuktiin kalau mereka mungkin bisa diasingkan, tapi jelas nggak bisa dibungkam. Mereka justru pakai akses mereka selama di Belanda buat meradikalisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di sana. Ibaratnya, mereka menanamkan benih kemerdekaan tepat di jantung negara yang menjajah mereka. Pinter banget kan? Ketika akhirnya mereka berhasil balik ke Hindia Belanda secara bertahap, mereka nggak berhenti. Strategi mereka malah beradaptasi dan jadi makin tajam. Mereka emang menempuh jalan yang beda-beda, tapi tujuannya sama, membongkar mesin kolonial. Dekker menempuh jalur pendidikan bisnis lewat Kesatrian Institute. Dr. Cipto milih melancarkan agitasi politik terang-terangan dari dalam Dewan Perwakilan Volksraad. Dan Ki Hajar memfokuskan dirinya ke pendidikan kultural massal dengan ngebangun taman siswa. Mereka nyerang dari segala sisi. Kisah Dr. Cipto di akhir hayatnya adalah sebuah pengorbanan yang tragis tapi sangat heroik. Dia tuh nggak pernah berhenti ngelawan guys. Di tahun 1927 dia kembali dibuang. Kali ini ke Banda. Alasannya sepele banget cuma karena dituduh berempati dan ngasih 10 gulden ke orang yang mau ngelakuin pemberontakan. Padahal saat itu penyakit asmanya udah makin parah. Dr. Cipto bahkan menolak tawaran kebebasan kalau syaratnya dia harus ngelepasin hak politiknya. Dia dengan gagah berani lebih milih mati dalam pengasingan demi mempertahankan kehormatan perjuangannya. Di sisi lain, babak akhir dari kehidupan Douwe Dekker sama gilanya dengan masa lalunya. Dia terus-terusan dituduh terlibat konspirasi internasional melawan Belanda. Dia bahkan sempat diasingkan secara brutal ke kamp tahanan Perang Dunia Kedua di Suriname pada tahun 1941. Gila kan? Tapi semangatnya benar-benar gak bisa dihancurkan. Dia berhasil bertahan hidup, balik ke Indonesia tahun 1947 dan diangkat jadi menteri di republik yang selama ini dia impikan. Ya, dia hidup cukup lama untuk melihat kemerdekaan itu jadi nyata. Buat Ki Hajar Dewantara, perlawanannya berujung pada kebangkitan intelektual bangsa. Dia sadar betul kebodohan itu adalah senjata paling ampuh yang dipakai penjajah buat nindas kita. Makanya, dia mendirikan sekolah taman siswa di tahun 1922 untuk meruntuhkan tembok diskriminasi pendidikan itu. Perjalanan revolusionernya ini bukan cuma berhasil mencerahkan banyak generasi, tapi kelak dedikasinya ini bikin dia diangkat jadi Menteri Pendidikan Nasional Indonesia yang pertama. Dan tentu aja, warisan terbesar dari Ki Hajar terangkum dalam filosofi pendidikan yang legendaris ini. Ing Ngarsasung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Yang artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ini tuh bukan sekedar semboyan puitis yang dihafal doang ya. Gagasan ini adalah detak jantung yang sampai detik ini terus menghidupi sistem pendidikan nasional kita. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, meski latar belakang mereka sangat ekstrem perbedaannya, 3 serangkai berhasil merancang cetak biru pertama buat persatuan Indonesia. Mereka merumuskan dan rela mempertaruhkan nyawa demi sebuah konsep bernama nasionalisme inklusif. Konsep yang ngajarin kita bahwa siapapun kamu, dari ras manapun atau kelas manapun kamu berasal, asalkan kamu mencintai dan mau berjuang buat tanah air ini, maka kamu adalah bagian darinya. Nah, kisah ini ninggalin satu pemikiran penting buat kita semua.
Coba kita renungin, apakah masyarakat kita saat ini udah benar-benar mencerminkan visi inklusif, egaliter, dan tanpa sekat yang rela dibayar mahal oleh ketiga tokoh besar ini dengan nyawa dan kebebasan mereka? Ini adalah sebuah pertanyaan yang patut banget kita renungkan sama-sama. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Jangan pernah lelah buat terus menggali sejarah, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa berikutnya.